Selamat datang kembali di channel YouTube Raji Araki. Nah, kita tunggu setelah ini narasumbernya akan join. Untuk ngobrol bareng Raji The Next Level yang episode pertama ini, kita akan membahas mengenai wisuda. Kan sekarang kondisinya teman-teman yang mau wisuda di tahun ini itu tidak bisa wisuda dengan ya sebagaimana dilakukan orang-orang sebelumnya. Wisuda di sebuah gedung, pakai baju toga, kemudian sukacita bersama kawan-kawan, orang tua. Nah, sekarang beda. Mereka tidak bisa melakukan atau menikmati prosesi wisuda. Meskipun ya, wisuda itu cuma seremonial aja lah ini. Narasumber kita sudah masuk. Selamat datang, Mas Rivo. Wih, mantap. Sama rambut masih basah nih kayaknya. Wih. Nah, ini teman-teman, ini narasumber kita namanya Mas Rivo Pahlevi. Beliau ini adalah wartawan atau reporter di Trans 7, khususnya di program Indonesiaku. Mungkin Mas Rivo mau mengenalkan diri lebih jauh lagi, silakan Mas. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Rivo Pahlevi, jurnalis Trans 7, lulusan alumni Pendidikan Sosiologi UNJ 2008 di Jakarta. Dan sejak lulus sebenarnya sampai saat ini meliput permasalahan sosial baik di Jakarta maupun di provinsi-provinsi lain. Dan alhamdulillah saat ini memang fokus kepada pelayanan pendidikan dan juga kesehatan masyarakat di daerah terpencil. Betul sekali. Sejak tahun berapa, Mas? Ya? Sejak tahun berapa jurnalis di Trans 7? Tahun 2013. Lama banget. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27 tahun loh. Betul, betul. Dari pengalaman Mas Rivo ini sudah malam bulan. Insya Allah. Tapi keliling Indonesia kemana aja, Mas? Semuanya ya sudah ya? 33 provinsi udah, tinggal satu di Papua Barat yang belum. Tapi, semakin aku berkeliling, mungkin sekarang udah sekitar 200-300 desa gitu ya yang sudah dikelilingi. Tapi masih ada 73.000 berarti. 73.000 sekian yang belum aku datangi. Jadi semakin banyak aku keliling, semakin banyak aku tahu kalau Indonesia tuh luas banget dan kita tuh kecil banget gitu. Aduh, banyak masyarakat yang mungkin nggak tersentuh ya sama kita. Betul, betul banget Mas. 73.000 desa Mas ya? Belum tersentuh. Iya, jadi dari 74.000 sekian, aku udah ke 300, mungkin 73.500 sekian lah, itu yang belum. Jadi bisa dibayangkan mengapa selama ini pemerintah dan tangan-tangannya tidak bisa sampai ke pelosok tuh memang karena aksesnya sulit dan memang karena penyebarannya begitu luas di 13.000 pulau, di banyak sekali kabupaten gitu kan, di 500-an kota. Wajar jadi kalau misalkan pemerintah nggak punya petugas yang sampai ke pelosok. Jadi ada bahkan desa-desa yang harus 5 hari sampai seminggu untuk akses dari kecamatannya. Waduh. Berarti ngerasain lah gimana susahnya nyebrang sungai, mungkin di sungai itu ada buayanya. Betul. Jalanan becek, sulit jalan gitu. Jadi wajar kalau kesenjangannya begitu luas ya. Kalau misalkan pengen tahu ceritanya lebih dalam, kunjungi blognya Mas Rivo. Di mana Mas? Di Rivo Pahlevi ya? Di rivopahlevi.wordpress.com. Nah, di situ. Di sana Mas Rivo mendeskripsikan dengan detail gimana ceritanya Mas Rivo nyebrang sungai. Habis itu ada juga cerita tentang masuk ke hutan kalau nggak salah, ada juga. Iya. Perjalanannya benar-benar sulit. Kemudian ada juga cerita-cerita Mas Rivo selama meliput ya di podcast. Benar. Di podcast. Benar, Podcastnya juga. Kalau podcastnya di Dharma Bicara, di Rivo Pahlevi juga bisa dicari di Spotify ataupun penyelenggara podcast lain. Dan di situ ada episode khusus perjalanan horor di provinsi-provinsi di Indonesia. Aku dengerin tuh yang horor tuh, aduh serem juga. Ya teman-teman, Mas Rivo ini kan udah terkenal banget. Kalau misalkan pengen lihat Mas Rivo di TV, saksikan Indonesiaku di Trans 7. Hari Senin Mas ya? Iya, setiap hari Senin jam 2.15 sampai jam 3. Iya, kita langsung ke topik aja Mas. Ini soal pamer foto wisuda Mas, yang digaungkan sama Najwa Shihab, Mbak Najwa ya, lewat postingan Instagramnya. Dia ngajakin teman-teman atau ya siapapun, public figure dan lain-lain, masyarakat Indonesia untuk posting foto wisuda mereka untuk menghibur adik-adik kita yang mau wisuda tapi nggak bisa wisuda.
seremonial yang biasanya dilakukan sama kita dulu gitu. Hashtagnya itu hashtag wisuda LDR 2020. Nah gini Mas, menurut Mas Rivo ini gimana ini Mas? Soalnya menuai pro kontra juga, ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Kalau aku lihat di Instagram, kemudian di Twitter, aku cek hashtagnya gitu Mas. Postingan-postingan tentang foto wisuda itu juga banyak, artinya orang-orang banyak juga yang setuju gitu kan Mas. Ada postingan dari Ernest Prakasa mengkritik aksinya Mbak Najwa ini tentang wisuda LDR. Konsepnya itu kok nggak selaras gitu. Pengen semangatin tapi kok malah pamer foto wisuda. Nah, menurut Mas Rivo gimana nih Mas? Iya, karena begini Ji, untuk bisa menempatkan diri di posisi yang ingin kita bantu, harusnya kita menjadi posisi yang kita bantu, kalau menurutku ya. Apalagi kita sebagai orang sosiologi biasa terjun ke masyarakat, kita bahkan menjadi masyarakat itu sendiri, tidak menjadi peneliti gitu. Yang aku lihat adalah apapun yang diposting dengan hashtag apapun di sosial medianya Najwa Shihab, apalagi beliau juga nge-tag beberapa akun kunci ya, yang menurutku akan menjadi tren selalu gitu, yaitu Dian Sastrowardoyo, Sandi Uno, dan beberapa tokoh lain gitu. Dengan total mungkin puluhan juta follower di Instagram, itu tentunya akan menimbulkan reaksi yang sangat besar, baik pro maupun kontra. Dan menurutku reaksi yang akhirnya ditimbulkan oleh masyarakat itu sangat cepat, entah hitungan detik ataupun menit, baik pro maupun kontra, tapi beberapa mahasiswa dan juga beberapa alumni mahasiswa gitu ya, yang akhirnya ikut posting pro, menurutku adalah orang-orang yang reaktif dan pengen ikut dengan tren yang ada. Nah, ini. Jadi mereka menganggap itu sebuah hal yang asik dan patut buat diikuti, mengingat bahwa sosial media kita kan selalu punya challenge terbaru ya, setiap minggu, setiap bulan gitu. Dan Wisuda LDR 2020 tuh berperan sebagai salah satu challenge ataupun tantangan yang kayaknya wajib diikuti oleh anak-anak muda gitu. Tapi di hari yang sama, aku waktu itu mau langsung posting foto wisuda.